Mari kita menghafal nama warna dalam kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Halo, Satu Usman. Sekarang kemudian Satu Usman ya, tetap absen ya. Alhamdulillah, Satu Usman yang sudah hadir ada Mas Afkar. Selamat pagi Mas Afkar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatih. Mas Fatih katanya pernikahan. Datang. Ada Mas Hisam, kelas 1 Usman. Hijau dulu. Mas Fatih katanya datang ke pernikahan. Ada Mbak Aira Humaira, kelas 1 Usman. Ada Mas Dimas. Ada Mbak Fia, kelas 1 Usman. Ada Mbak Kaiko, kelas 1 Usman. Ada lagi siapa ini sudah hadir ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam sayang. Dan Mbak Naila, kelas 1 Usman. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Anak-anak, nanti kita acaranya ini juga bersama ayah bunda ya. Ayah bundanya diajak bergabung ya. Nanti juga di acara ini kita akan menyaksikan perwakilan dari teman-teman kita. Nanti akan ada yang tampil loh. Halo Via, kelas 1 Usman, selamat bergabung. Mbak Salsa, kelas 1 Usman, selamat bergabung. Mas Gio sudah hadir ya. Mas Noval sudah hadir. Mbak Malika 1A. Amin 1A sudah hadir Ustazah. Oh iya, Mas Amin. Mbak Malika belum hadir Ustaz. Hai kawanku. Malika sudah hadir. Nama warna dalam 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga Saya cari kembali ya Indonesia. Dengan nama tilawah ya. Malika Islam abayat. Islim asfar isilu. Asrok islu. Asfar islam. Buniyun islam. Romadiyun islam. Ahmar merah abayat. Abayat. Hijab asfar. Dokter belum hadir.
Ya sih. Iya dong. Coklat Romanium anggur-anggur. Ayah bunda dan anak-anak sampai jam berapa ya Ustaz Bagus? Insya Allah, anak-anak dan ayah bunda, 5 menit lagi acara kita akan segera mulai ya. Oke. Anak-anak, ayo diajak ayah bundanya yuk untuk ikut acara ini ya. Mendampingi kita semuanya. Aktor hijau aspal. 5 menit lagi acara akan kita mulai. Turun. Itu Vita tak siapa? Apa kak? Apanya? Belum, bentar lagi. Hey, you wanna come in? 다 추워 이제 들어가 좁은 거니까 이제 몸 편으로 퍼내 야는 안돼 practice 애고 어디였자 참 뻐근한 걸다 풀고 맘대로 되게 누구라도 불 끄고 눈 밝혀라 밤새 억눌렀던 흥을 끌어모아 반세 손잡이를 돌려내가 원하던 걸 다 볼래 이 문 앞에서 들리는 음악 소리 내 목소리가 터지도록 외쳐 멈칫 할 시간도 없어 광기차와 조리까지 여기 백돌 광기차와 조리까지 여기 백돌 광기차와 조리까지 여기 백돌 광기차가 들고 싶다면 여기 가치가 끝인가 보 머리 쓸 시간 많이 두고 고생해서 주인 잘못 만난 몸 호강 시켜줄게 따라와라 와라 백볼 새콤 아니니까 괜찮네 지금 들려오는 이 소리 땅바래 밤새 놀아보자 필요한 건 more 카페 올라면 오던가 문을 열려라 함께 살아 보여 모든 게 완벽해지는 이 순간 두 눈앞에서 펼쳐지는 판타지 내 목소리가 터지도록 외쳐 멈칫 할 시간 따윈 없어 광기차와 조리까지 여기 백돌 광기차와 조리까지 여기 백돌 광기차와 조리까지 여기 백돌 광기차가 되고 싶다면 시간이 지나갈수록 더 알아지는 이 순간 Don't do it right now, do it right now, baby 이제부터 정신 차려 이 세계를 눈에 담아 심장 울려 뻥뻥뻥뻥 Make you say wow, 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 yeah. Call it full of wow, 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 hey. Do it full of nah, nah. Katanya bunda yang zoom. Bunda sih. Gak isep bundamu manjo. Udah di mana? Oke. Monggo Ustaz Bagus silakan dimulai. Alhamdulillah materinya sudah masuk di Zoom. Anak-anak yang tampil juga sudah masuk semua. Biar nggak terlalu lama. Monggo Ustaz Bagus silakan dimulai. Oke, siap. Malika 1A. Ya. Baik, anak-anak, acara akan segera kita mulai. Ayah bunda silakan untuk pada acara hari ini. Mulai ya. Sebentar Ustaz. Sebentar dulu. Sebentar ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayah bunda dan anak-anak semuanya kelas 1 hari ini kita diberikan oleh Allah dalam kegiatan insya Allah barakah dan dalam kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Sudah lama sekali anak-anak dan ayah bunda semua kita tidak bergabung dalam sebuah acara dan hari ini alhamdulillah semoga semua dalam keadaan sehat. Talk show dengan tema ABC. Apa itu ABC anak-anak dan ayah bunda? ABC adalah aku bersih, ceria dan sehat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Baik anak-anak, supaya lebih berkahnya acara kita di pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayah bunda semuanya, insya Allah hari ini kita akan dibuka acara ini supaya sekali lagi lebih barokahnya dengan tilawah atau hafalan Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman kita semua, oleh anak-anak kita semua dari kelas 1, yaitu Ananda Malika dari kelas 1 Abu Bakar. Kepada Ananda Malika, kami persilahkan. Doa. Mic-nya Mbak Malika bisa dinyalakan? Oke. Silakan anak hebat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula fala sawfa tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ainan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Sudah Ustaz. Terus tilawah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Malika yang dengan luar biasanya sudah tahfidz hari ini, sudah memberikan kecerahan kepada kita hari ini ya. Dan insya Allah anak-anak kelas 1 semuanya bersemangat untuk menghafal Al-Quran seperti Mbak Malika ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ayah bunda, sebelum kita mulai lebih lanjut, lebih jauh acara ini,
kita panaskan dulu ya. Wah, dipanaskan pakai apa ini? Pakai kompor apa pakai lilin ini saja Sir ya? Dan dada. Baik anak-anak, coba Ustadz ingin mengetes dulu semangatnya. Kira-kira lebih semangat kelas 1A, kelas 1B, atau kelas 1C ya kira-kira ya. Anak-anak sekalian, sekali lagi ayah bundanya yang belum merapat, diminta merapat. Merapat kemana Ustadz? Ikut Zoom maksudnya anak-anak ya, ikut Zoom semuanya. Ayah bunda, ayo ikut gitu ya. Kita bertemu dengan ayah bunda yang lain gitu ya anak-anak ya. Boleh dipanggil ayah bundanya. Baik, kita cek semangatnya di kelas 1 Abu Bakar ya. Ustadz Yasir, kita lihat apa kelas 1 Abu Bakar hari ini semangat semuanya. Yang Ustadz panggil dengan kelasnya, kelas 1 Abu Bakar, bagaimana kabarnya hari ini? Masih ingat kan? Bundanya juga kita ajak ya untuk lebih semangat ya. Coba kita lihat ayah bundanya. Ayah bunda semangat. Nanti ya insya Allah anak-anak akan mengajari ayah bundanya ini ya. Ya, yang kelas 1. Baik, kelas 1 Abu Bakar. Angkat tangan dulu kelas 1 Abu Bakar. Yang kelas 1 Abu Bakar. Insya Allah. Baik, bersiap. Ustaz akan tanya kabarnya pagi hari ini. Kelas 1 Abu Bakar. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kelas 1 anak-anak suaranya sangat mantap. Untung gentengnya nggak runtuh ya. Nilainya berapa Ustadz Bagus? Saking hebatnya ya Ustadz Yasir ya. Nilainya berapa? Belum tahu ya. Kenapa? 1A dapat nilai berapa? Nilainya 1000. Baik hati. Hebat kelas 1A. Sekarang Ustazah Vita dan anak-anak kelas 1B bersiap. Ustadz sapa semangatnya hari ini ya. Bersiap kelas 1B, kelas 1 Umar. Kelas 1 Umar, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sip gandas pokoknya ya. Terima kasih anak kelas 1 Umar, hebat. Terakhir Ustadz Bagus. Iya, dari sini ya. Teman, jangan mau kalah dong dengan kelas 1 Abu Bakar dan kelas 1 Umar. Harus lebih bersemangat ya. Baik, bersiap. Ya, ambil nafas dulu. Keluarkan. Wah, jangan keluarkan dari bawah. Nanti berarti. Oke, kelas 1 Usman, bersiap. Kelas 1 Usman, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Yeay, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini sekali lagi kita akan pertama silaturahim. Apa itu silaturahim? Kita akan berjumpa dengan teman-teman kita semua satu jenjang. Kita akan berjumpa dengan ayah bunda semuanya, walaupun lewat virtual, tapi tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan yang lainnya di akhir pekan ini ya. Baik, sekali lagi yang ayah bundanya belum bergabung, ayo diajak bergabung ya. Diajak bergabung bersama kita. Belajar bersama-sama dengan Bu Dokter hari ini ya. Kita akan menyampaikan tentang kesehatan gigi kita. Baik anak-anak, hari ini kita awali juga dengan tampilan dari teman-teman kita. Semuanya Ustadz. Oh, Ustadz inginnya semuanya tampil dari kelas 1 Umar sampai kelas ini ya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita?
Iya, lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada anak-anak dan ayah bunda, kami persilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Sona. Kepada beliau kami persilakan. Berdiri dah. Ya, berdiri deh. Indonesia. Kelihatan Ustazah Emma. Indonesia kebanggaanku dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya, Indonesia Negeriku yang ku cinta. merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, rakyatku semuanya. Indonesia Raya. Baik, silakan menyanyi. Kita nyanyi bersama ya, Nenek. Iya. Orangnya macam-macam. Babi. Kalak. Siapa itu? Kalak keren. Apa itu? Ibu. Oh alah. Ibu. Bisa dijawab pelan. Jadi apa lagi? Iya. Oh, aku. Generasi Lompani yang intelek dan kreatif. Sekolah dasar Islam terpadu al-Islam pada pelajaran kita. Memiliki siswa dan prestasi akan lembaga juga peduli masyarakat buat menuju siswa berakhlak islami. Sekolah dasar Islam al-Azhar pada ilmu kita siswa yang mulia agama serta negara. Semangat anak-anak. Ada siapa? Ada siapa? Sudah selesai. Ada Sekolah dasar Islam tempat pendidikan kita membentuk generasi rohani, intelek dan kreatif. Sekolah dasar Islam terpadu al-Islam pada belajar kita. Bimbing
siswa berprestasi, yang terampil kita lebih prestasi akademi, tujuan mulia kami. Sebuah masyarakat tujuh siswa berakhlak Islami, negara dasar Islam terpadu dasar Islam terpadu al-usaha sarana ilmu kita membangun siswa yang mulia agama serta negara. Allah. Paknya tak buang. Halo Bara. Baik anak-anak dan ayah bunda semuanya, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maros SDIT Al-Uswah Surabaya. Sekarang kita akan saksikan penampilan dari teman-teman kita. Yang pertama yaitu dari kelas 1 Abu Bakar, tadi sudah tilawah Mbak Melka. Berikutnya yaitu dari kelas 1 Umar, akan diwakili oleh Mas Naufal yang akan menampilkan Pildacil. Kira-kira Mas Naufal akan Pildacilnya dengan tema apa ya kira-kira ya? Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Mas Naufal, kami persilahkan. Dan dedekan tuh yang dedekan. Itu Mas Naufal. Dimas. Mas Ustazah Haikal Farsa Mal Alif Lala Jeda bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naufal. Walaupun Naufal bukan dokter, tapi Naufal ingin membagikan ilmu kesehatan gigi. Ada asap. Teman-teman, tahu nggak fungsinya gigi itu untuk apa? Ayo anjungkan tangan. Ya, betul sekali. Fungsinya gigi untuk mengunyah makanan. Selain itu, membuat lihat Naufal, ganteng bukan? Teman-teman, pernahkah gigi kalian sakit? Naufal pernah loh. Rasanya sakit. Aku enggak. Teman tahu nggak kenapa gigi kita sakit? Karena ada kuman di dalam kita. Aku adalah kuman. Bukan kayak gitu. Teman-teman tahu nggak kuman itu dari mana asalnya? Dari makanan. Kalau kalian makan terus tapi nggak gosok gigi, tuh kumannya tambah banyak deh. Kalian bolong seperti ini. Nggak mau kan? Gigiku nggak bodoh. Tapi gigi sehari 3 kali. Gambar. Pertama sesudah makan. Yang kedua ketika mandi. Yang ketiga sebelum tidur. Dan kita juga harus ke dokter gigi 2 bulan sekali. Sekian yang Naufal dapatkan. Apa itu? Loh, itu Naufal. Lain Naufal itu kan. Kita harus menjaga kebersihan gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mas Naufal.
Kayaknya Mas Naufal nanti mau menggantikan ustadz dan ustadzah ini ya. Sudah luar biasa ini. Teman-teman yang lain jangan mau kalah dengan Mas Naufal. Harus menjadi pemberani. Kenapa jadi pemberani? Karena untuk kebaikan. Seperti Mas Naufal tadi, Mbak Malika juga. Nanti di acara yang lain, jangan khawatir. Kita akan bergantian tampil di depan ya. Kelas 1 harus semangat, terutama semangat menjaga gigi, kata Mas Naufal. Kenapa harus menjaga giginya? Karena ada kuman-kuman. Bisa kuman-kumannya gini, Mas Naufal. Lucu deh. Mas Naufal hari ini. Masya Allah, teman-teman sekalian. Setelah ini bukan hanya Mas Naufal, kita panggil teman kita masih dari kelas 1B, yaitu Mas Gio. Tepuk tangan. Apa ya Mas Gio? Oh, saya dapat bisikan ini. Ya, Mas Gio akan tampil dengan puisi. Puisinya tentang apa ya? Kira-kira ya, kita saksikan bersama-sama. Silakan Mas Gio. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Gio dari kelas 1B Umar. Hari ini aku mau membacakan puisi tentang jagalah kebersihan dan hidup sehat. Teman, sehat itu mahal. Jagalah kesehatan, makanlah makanan bergizi, olahraga secara teratur. Teman, biasakan hidup sehat, jagalah kebersihan, mandi 2 kali sehari, dan tidak lupa menggosok gigi. Kebersihan sebagai dari iman. Kebersihan menjaga kesehatan. Kebersihan menjadi keindahan. Kebersihan menjadi kesenangan. Ayo jagalah kebersihan dan hidup sehat. Aku main sama kucing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Mas Gio luar biasa. Makin semangat ini. Kenapa Ustaz semangat? Lihat kelas 1 hebat-hebat begitu. Ya, bagaimana dengan yang lain ya? Mau cuma sebegitu wajah sudah hebat. Yang lain juga hebat tentunya ya. Baik, anak-anakku sekalian. Masih ada satu lagi teman kita yang akan tampil. Ya, apakah dia? Kelas mana yang belum tampil ya? 1A sudah Mbak Malika tadi. Kelas 1B Mbak Mas Naufal dan Mbak dan Mas Gio. Ya, kurang kelas 1 Usman dong yang belum tampil. Iya. Kelas 1 Usman yang akan tampil kali ini adalah siapa ya? Ustadz absen dari 1 sampai 27. Iya, ketemu Mbak Naila yang hari ini akan tampil. Baik, hari ini Mbak Naila teman-teman mengaji sudah, puisi sudah, jadi sudah. Sekarang Mbak Naila kelas 1 Usman akan tampil dengan lagu yang berjudul kayaknya tentang gigi juga deh. Kita hari ini gigi ya. Gigi bagaimana ya? Bukan gigi yang nyanyi ya, Mbak Naila yang nyanyi ya. Baik, silakan Mbak Naila, kami persilakan untuk bernyanyi. Hah? Kenapa ini? Oh. Mama. Agar sehat dan kuat. Aku Pancatannya lo jelas. Setiap hari. Saat mandek Ustaz. Ingin Ustaz. Dengan besar gigi bersorak, makan makanan bergizi, dan 6 bulan sekali bersihin gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Aku gigi putrukku agar sehat
Oke. Terima kasih Mbak Naila cantik dan salihah. Anak-anak hafal nggak lagunya yang dinyanyikan Mbak Naila tadi? Aku gigi, mulut rumahku. Terusnya Ustadz lupa bagaimana lagunya. Kalian hafal? Ya Insya Allah hebat. Pesannya luar biasa ya dari lagunya Mbak Naila tadi ya. Oke, sudah pas pokoknya di kelas 1 ya. Ada yang pinter ngaji, ada yang pinter pildacil, berceramah, ada yang pinter puisi, ada yang pinter nyanyi. Masya Allah luar biasa kelas 1 ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Di layar Ustadz masih melihat hanya anak-anak saja yang bergabung. Sekarang materinya kita mulai sayang. Bu dokternya akan segera datang. Ayo ayah bundanya mau minum. tampil di depan layarnya bersama. Ya. Coba Ustadz lihat dulu sudah bergabung belum bundanya? Oh iya. Waktu minum ya? Oh iya. Ya, aku mau minum. Anak-anak, Ustadz kasih waktu sekarang sekitar berapa menit ya? Atau hitungan 20. Kita minum dulu ya. Kita minum dulu. Nanti saat Bu Dokter datang menjelaskan tentang gigi kita, ya, kita sudah bisa konsentrasi. Baik, Ustaz kasih kesempatan untuk minum terlebih dahulu ya. Hitungan berapa ya? Hitungan 20 mulai sekarang ya. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bentar, gak boleh. Aku lagi balas. Silakan anak-anak yang mau minum, yang mau PAK, asal jangan mandi ya. Kelamaan kalau mandi. Ya, oke, insya Allah Bu Dokter akan segera datang. Silakan ayah bunda semuanya kita bergabung mendampingi Ananda untuk sama-sama belajar tentang gigi. Sudah Ustaz. Insya Allah hari ini kita akan bersama dengan Dokter Gigi Prima Agripina Wigit Amanda Syari, spesialis kedokteran gigi anak. Bukan Naila 1B, tapi Naila 1 12. Oke, sudah minum saya? Hebat. Sudah Ustaz. Dokter akan menjelaskan tentang gigi kita. Kenapa Ustaz penting tentang gigi? Iya. Nah, kita kan ada fungsi untuk mengunyah makanan ya. Kalau gigi rusak bagaimana? Nggak bisa makan pentol loh. Kan pentol harus digigit. Kalau pentol ya nggak enak ya. Oke, maka harus punya gigi dong sehat giginya. Siapa yang suka pizza? Saya Ustaz. Saya. Kan juga harus digigit pakai gigi. Kalau giginya ompong bagaimana? Ya. Oke, itu hari ini kita akan dokter akan menjelaskan tentang gigi kita ya. Baik, waktu sudah habis. Halo. Cek dulu semangatnya ya. Semuanya kelas 1 sampai kelas 1 sampai kelas 1A sampai kelas 1C. Baik, tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tiga. Semangat. Luar biasa ini semangat. Ini yang semangat Ustadz Duan apa yang lain semangat ini? Semuanya dong itu semangat ya. Baik. Kita lihat sudah siap semuanya? Oke. Yang tangannya masih memegang mainan. Jangan masih memegang hidung, enggak memegang hidung, memegang sesuatu, disimpan dulu mainannya ya. Kita akan mendengarkan Bu Dokter menjelaskan tentang gigi. Iya, giginya yang masih ompong. Kenapa ya gigi bisa ompong ya? Giginya kok sakit kenapa ya? Nah, nanti Bu Dokter yang akan menjelaskan. Dokter. Oke, ayah bundanya sudah diajak untuk bergabung? Ya, monggo ayah bunda silakan bersama anak-anak. Kita akan belajar tentang kesehatan gigi di masa pandemi bersama Bu Dokter kita. Baik, Ustazah, apakah Bu Dokter sudah hadir? Kita lihat itu. Sudah. Sudah dokter ya? Sudah. Sudah hadir ya? Alhamdulillah. Baik, kepada oh iya, nanti ada durpres ya Ustazah dan Ustazah ya? Iya, ada. Oh iya, nanti ya. Ada buku. Oke, baik. Sepertinya Bu Dokter sudah hadir ini.
Sudah ya, anak-anak sudah siap semuanya? Oke, baik. Main dulu. Silakan, dokter, kami persilakan untuk hadir. Ampun. Oke, silakan. Kami. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih, Bu. Semangat. Halo, dokter. Halo, dokter. Ya, nanti Ibu Prima akan membersamai anak-anak semua. Nah, lagi. PSI gawe alat-alat Punya banyak teman nih. Ini punya banyak teman, Sat. Pertama, apa itu? Siapa ini? Gini Bu ya. Sama kanguru ini namanya Ruru. Siapa? Ustazah, suaranya putus-putus. Iya, ada suaranya putus-putus. Itu namanya Ustazah. Ya, tetap dipanggilnya Ustazah. Dokter Rima juga punya teman lagi. Itu siapa ya? Halo, apa Pak? Iya, Teh. Bonekanya bolong-bolong. Gigi. Besar-besar. Oh, siapa yang giginya kayak ini? Gigi juga di gigi. Bolong Nanti untuk anak-anak yang pintar bisa jawab pertanyaan Dokter Prima, Dokter Prima kasih hadiah. Hadiahnya bisa diambil di sekolah ya sayang ya. Aku nggak bisa makan lagi. Ayah bunda bisa mendengar suara saya? Tapi setidaknya kalau tidak apa kan buku pensil udah banyak. Bisa. Dokter. Bisa, Dok. Screen belum bisa. Bisa, Bu Modifikasi Dokter. pensil sama buku yang lain. Ustazah. Bisa, Ustazah. Bisa, Ustazah. Ustazah mic-nya. Ustazah mic-nya. 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 Mic-nya yang mati. Ustazah ini saya coba untuk share screen tapi masih di lock sama hostnya. Iya. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat? Iya. Suaranya sudah jelas belum? Sudah jelas, Bu Dokter. Oke, kita mulai ya. Pagi hari ini Dokter Prima akan berbagi tentang bagaimana sih menjaga kesehatan gigi selama anak-anak sekolah di rumah. Ayo, siapa yang pernah sakit gigi di rumah? Akila. Saya. Channel. Amin. Ada yang sakit gigi nggak ya? Pano. Aku. Kan ya. Sakit. Sakit tuh mau copot. Oke, slide.
jaga kesehatan gigi di masa pandemi. Ini Pak, menjaga kesehatan gigi di masa pandemi COVID-19. Saya kok nggak bisa share sendiri nih. Atur nih. Dadah, dilanjutkan. Bu Dokter, kita bantu share dari sekolah nggih Bu Dokter? Oh nggih, ya. Selanjutnya, nah ini kita kenalan dulu ya. Ada yang sudah pernah ketemu Dokter Prima? Belum ya? Sudah. Aku sudah. Ya. Belum. Dokter Prima prakteknya di rumah sakit Bakti Dharma Husada, dan sebenarnya ada praktek di rumah, tetapi karena pandemi yang praktek di rumah itu karena demi keamanan. Jadi nanti kalau ketemu Dokter Prima, bisa jadi yang di rumah sakit atau di rumah sakit. Aku pernah. Tapi jangan sakit gigi ya, jangan ke rumah sakit, di rumah aja. Oke, slide. Ini motonya Dokter Prima. Jadi motonya Dokter Prima itu bahagia, jadikan karunia. Kalau kita happy, jadikan karunia sehingga kita bersyukur. Bahagia jadi karunia lelah ilillah. Kalau kita gagal, supaya nanti ketika kita besar kita bisa terus semangat menyerah. Oke? Apa? Selanjutnya slide. Next. Lama banget. Oke, ayah bunda, seperti kita ketahui ya, kasus Jam berapa sih? 19 ini hari sampai ini prevalensi ini saya ambil tanggal 16 lalu. Ternyata kasus kita masih banyak, 133.000 kasus, dan yang meninggal 9.200 orang. Jadi jangan khawatir, jumlahnya banyak memang ya, 9.200 orang, tapi sebenarnya dipresentasi dengan jumlah kasus sebenarnya yang meninggal 0,3 sekian persen yang meninggal. Alhamdulillah hampir 50% berhasil sembuh. Tapi namanya COVID itu karena virus itu ketika masuk ke dalam tubuh kita itu sebenarnya dia tidak hilang 100%, dia tidur. Sehingga kalau kita sudah pernah terkena, ketika kondisi tubuh kita turun, itu ada kemungkinan kembali. Itu ya. Nah, mengingat masalah COVID ini yang berkepanjangan, makanya ketika misalnya di rumah sakit, ketika ada permasalahan gigi dan permasalahan kesehatan lainnya itu menjadi sulit. Nah, sekarang kita belajar nih, kalau di rumah permasalahan gigi itu apa aja sih, ayah bunda? Nah, biasanya yang paling banyak itu yang nomor 1 nih adalah karies gigi. Karies gigi ini gigi lubang, giginya lubang nih. Kalau di gambar nomor 1 itu ada gambar yang coklat-coklat itu, nah coklat-coklat itu giginya lubang. Pasti anak-anak sering ya kayak gitu, banyak yang seperti itu karena gigi anak-anak itu rentan kena karies. Karena minum susu botol, minum makanan manis-manis, jadi gampang terkena karies. Terus permasalahan kedua gusi berdarah. Permasalahan ketiga biasanya giginya patah atau lepas karena jatuh, karena kecelakaan gitu. Terus permasalahan keempat yang sering terjadi di usia-usia anak-anak kita yang kelas 1 ini biasanya karena gigi mau tumbuh. Kemudian yang kelima yang sering terjadi juga karena gigi bukan gigi ya, mukosa di sekitar gigi itu ada sariawan sehingga anak-anak merasakan sakit. Slide. Nah, permasalahan yang paling sering kita temui yaitu karies gigi. Nah, di sini saya akan
sharing tentang gimana sih cara efektif untuk mencegah karies gigi. Slide. Oke, nah ini gambar yang paling kiri sendiri itu ada gambar gigi ya Bunda. Terus lubangnya kan masih item-itemnya masih apa? Masih kecil, masih diputih-putih. Nah itu namanya karies superficial. Sehingga kalau kondisinya anak-anak atau ayah Bunda menemukan hitam-hitam kecil di bagian putih-putih gigi itu sebaiknya segera ke dokter gigi karena sebenarnya dalam kondisi seperti itu lebih mudah dilakukan perawatan. Jadi satu kali datang harusnya selesai. Mengirit waktu ya, mengirit biaya dan biasanya tidak terlalu sakit sehingga pada fase itu kadang-kadang nggak terasa kalau sudah lubang gitu. Jadi makanya itu perlu screening. Tadi kata Mbak Naila pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi itu perlunya screening. Jadi lubangnya belum parah, sebaiknya segera ditambal. Kalau sudah masuk ke fase yang nomor 2, yang tengah-tengah ini, yang putih dan kuning, lubangnya ke kuning ini, kalau kuningnya itu lebih dari setengah, nah itu namanya karies profunda. Kalau item-itemnya kurang dari setengah yang kuning, itu karies media. Kalau kondisinya lubangnya sampai ke bagian yang kuning-kuning itu, biasanya perlu 1 atau 2 kali kunjungan ke dokter gigi untuk menambal lubangnya. Jadi lebih kompleks ya Ayah Bunda, jadi harus nggak bisa sekali datang gitu. Nah kemudian kalau sudah kaset nih, seperti gambar nomor 3, jadi lubangnya sudah sampai ke bagian saraf. Nah itu nggak bisa langsung ditambal, jadi harus dilakukan perawatan yang lebih kompleks, yaitu perawatan saluran akar. Akhirnya ayah bunda dan anak-anak harus lebih sering silaturahim ke dokter gigi. Jadi yang bolak-balik gitu ya. Ada yang pernah begitu kan ya? Kok ini bolak-balik terus gitu lah. Biasanya itu anak-anak kalau udah fase ini biasanya anak-anak fase mengeluh. Gigiku sakit, cepet-cepet, itu kayak kata Mas Noval tadi. Mas Noval pernah ya sakit gigi, gitu sakit. Nah, itu biasanya sudah fase ini, lubangnya sudah dalam sekali, sehingga harus dilakukan perawatan yang lebih kompleks. Kalau sudah kandung kasep seperti ini, kita harus berkorban lebih banyak waktu, lebih banyak biaya, gitu kan. Jadi sebaiknya saya sarankan sebelum kasep ke dokter gigi. Nah, kalau yang tadi, kalau yang sudah sampai tembus ke saluran akar tadi, ini kenapa sih kok bolak-balik ke dokter gigi? Karena ternyata prosedurnya itu rumit ya. Jadi gigi itu dilubangi dulu, terus yang nomor 2, gambar kedua itu dibersihkan akar dalamnya, terus diisi akar dalamnya, akar yang busuk itu dibuang, diganti, akhirnya baru terakhir itu baru ditambal. Gitu. Next slide selanjutnya. Nah ini, yang paling penting bagaimana sih ayah bunda cara mencegah karies. Jadi ternyata karies ini penyakit spesial ya. Kenapa? Karena karies ini pada orang yang berbeda, misalnya sama-sama makan manis, sama-sama suka makan lengket, tapi kok yang satu lubang, yang satu enggak ya. Terus ada anak yang suka ngedot, ada anak yang sama-sama suka ngedot, tapi yang satunya gigis, kok yang satunya enggak ya, gitu. Nah, kenapa? Karena karies ini multifaktorial, ayah bunda. Jadi dia harus terpenuhi 4 faktor itu, baru kemudian harus terpenuhi 4 faktor itu, baru kemudian bisa muncul karies. Nah, gimana sih supaya kita nggak karies? Ya, kita harus memutus dari 4 faktor tadi. Tadi kan ada faktor substrat, faktor mikroorganisme, faktor host, ya, dan faktor apa lagi? Satu, waktu. Nah, itu kita harus putus salah satu supaya dia nggak jadi karies. Nah, ini. Yang pertama, paling prinsip dan mungkin sepele ya, yang bunda, yaitu menyikat gigi dengan baik dan rutin. Nanti saya praktekkan ya cara menyikat gigi yang baik dan benar seperti apa. Ini harus paling nggak minimal sehari 2 kali, terutama pada saat sebelum tidur, karena bakteri kita itu banyak gerilya di rongga mulut saat malam. Kenapa? Karena kalau malam air ludah itu mengental, jadi kelenjar air ludah
yang besar itu berkurang, yang banyak berperan itu yang kecil, sehingga air ludahnya kental, akhirnya bakterinya suka karena lebih lengket. Terus yang nomor 2 ini yang jarang sekali dilakukan adalah flossing. Flossing itu membersihkan sela-sela gigi. Alatnya seperti ini yang mudah ditemui. Pasti pernah ya Bunda ya. Nanti kita praktek juga untuk flossing. Terus yang ketiga, menjaga dari makanan manis dan lengket. Nah, ini nggak cuma menghindari ya, nggak cuma mengurangi, tapi ada caranya ternyata. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang nomor 4, yang penting, yang sering dilupakan adalah memberikan yang sekarang lagi hits ya, yang hits itu adalah imunisasi gigi. Apa sih imunisasi gigi itu? Imunisasi gigi itu adalah memberikan tambahan fluor, tapi diulas. Lah, biasanya dilakukan oleh dokter gigi di praktek dokter gigi. Karena masa pandemik ini nanti saya akan memberikan door prize buat ayah bunda yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, yang mengikuti sampai akhir ya, jadi supaya bisa menjawab pertanyaan saya, nanti akan saya bagikan ini. Ini adalah bahan topical aplikasi fluor. Itu ya, bahan topical aplikasi fluor yang nanti bisa dioles sendiri oleh ayah bunda di rumah secara mandiri nanti. Nah, tadi yang saya cerita tentang menjaga makanan manis saja nggak cukup, itu ternyata yang paling sering dilakukan pada anak-anak itu ini yang paling penting, yaitu ada sugar clock namanya, waktu menjaga frekuensi makan. Jadi kalau anak-anak itu kan sukanya, dia nggak makan permen loh, dokter, dia nggak makan coklat, tapi kenapa giginya gampang lubang? Nah, ternyata ini. Jadi ketika kita makan, itu air ludah kita akan menjadi asam. pH air ludah kita akan menjadi asam. Jadi yang merah-merah itu setelah kita makan. Ketika jam makan kita itu ngemil sering, maka posisi asam pada air ludah itu akan semakin sering, sehingga akan mudah terjadi karies gigi gitu. Nah, pada gambar yang di bawah, yang sebelah kanan ya, yang tulisannya no acid production itu adalah ketika kita mengatur pola makan kita sehingga saliva itu setelah makan sempat kembali netral, sehingga air ludahnya kembali netral, jadi nggak gampang lubang. Seperti itu ayah bunda ya. Slide. Oke, ini yang kedua adalah gusi berdarah. Jadi ayah bunda nih pernah nggak ya nemuin, dok, anak saya gusinya berdarah, itu kenapa sih gitu. Nah, yang pertama, gusinya berdarah itu seringkali karena radang gusi atau gingivitis. Ya. Kenapa sih kok bisa gusinya radang? Biasanya karena karang gigi dan food impacted itu biasanya makanan selilitan itu loh ayah bunda, makanan selilitan terus berhari-hari nggak bisa hilang karena gosok gigi, akhirnya nggak bisa hilang karena gosok gigi, akhirnya menjadi radang. Yang kedua karena biasanya menyikat gigi terlalu keras, terlalu semangat, jadi gosok gitu. Yang ketiga bisa karena kurang vitamin. Yang keempat biasanya karena efek obat, ini pada orang-orang sepuh ya. Selanjutnya slide. Nah, yang selanjutnya nomor 5 ini, harusnya nomor 5 itu biasanya karena gigi palsu yang tajam, ini pada orang-orang yang sepuh juga. Dan yang terakhir ini biasanya gusi menjadi mudah berdarah karena ada kondisi sistemik yang berbeda dari anak atau pasien gitu. Biasanya karena kelainan darah. Nah, yang ketiga, ini ketika gimana jika gigi patah atau lepas karena jatuh. Ini pasti ada yang pernah ya mengalami, jadi anak-anak itu namanya anak-anak tuh nggak bisa diem kan, lari-lari jeduk gitu, terus giginya patah gitu. Terus gimana, apa yang harus kita lakukan ayah bunda? Jadi yang pertama, jangan panik. Kalau panik, anaknya malah nangis. Jadi kitanya harus tenang, nggak apa-apa gitu, tenang, coba dilihat dulu gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah jangan panik supaya anak-anak tuh nggak nangis berlebihan, nggak overreacting gitu. Jadi kita bisa membedakan ini sakit beneran apa sakitnya karena kaget gitu kan. Terus kita lihat, kita periksa bagian yang sakit, terus kita bersihkan lukanya kalau ada luka, terus kita kompres air dingin atau es.
atau es batu supaya darahnya itu berhenti kalau ada perdarahan. Terus kalau perlu kita berikan obat anti nyeri yang biasanya kita simpan di rumah ya, seperti paracetamol atau ibuprofen, itu bisa diberikan jadi alternatif. Kemudian bisa segera kita cekkan ke dokter gigi terdekat kalau misalnya ada keluhan berlanjut. Misalnya giginya goyang atau lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 nih, ini saya gabung ya, masalah nomor 4 dan nomor 5, yaitu masalah gigi mau tumbuh pada anak dan sariawan. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Kecepatan. Oke, baik Bu Dokter, sebentar nggih. Ini. Nah, biasanya yang kita rasakan kalau gigi anak mau tumbuh dan sariawan itu anak-anak tuh tiba-tiba nggak mau makan. Jadi anak-anak tuh malas makan, terus kayak rewel gitu. Terus tapi dia nggak bilang sakit, karena sakitnya sebenarnya kalau skala nyeri 1 sampai 10, gigi mau tumbuh atau sariawan itu mungkin skala sakitnya 5 lah. Jadi anak-anak tuh masih tahan sebenarnya, cuman nggak nyaman. Akhirnya dia kayak ini ya, suka nangis gini nggak jelas gitu, nggak mau makan gitu. Nah itu kita cek apakah di rongga mulutnya ada sariawan atau ada merah-merah yang mau tumbuh. Nah itu terus seperti apa? Itu kalau misalnya memang sakit dia bisa menuju daerah situ, kita berikan obat kumur atau gel pereda nyeri. Di apotek bisa diberi secara umum, ada merek, nggak boleh merek ya. Tapi insya Allah di apotek ada slide ini yang saya sebelumnya. Nah, kemudian ketika anak itu mau tumbuh, mereka sering nggak mau makan, jadi sebaiknya kita beri makanan yang dingin atau berkuah untuk mengurangi rasa nyerinya. Jadi justru kita kasih makanan-makanan yang kalau boleh nggak ada alergi es krim. Sebenarnya es krim itu solusi saat anak tuh malas makan gitu. Kemudian yang keempat, kalau misalnya dalam 3 hari kok masih nggak mau makan, nah itu kok masih malas-malasan, sebaiknya kita periksa ke dokter. Kalau sariawan itu kayak kalau sariawan sakit ya giginya. Lanjut slide. Pertama kali kok sekolah. Oke, slide. Ini sekarang kita belajar cara menggosok gigi ya. Coba slide selanjutnya aja. Mbak Zahra sini. Saya praktek ditemenin sama Mbak Zahra. Luru sebenarnya mau nemenin, cuman dia kurang besar gitu loh, kurang nyata gitu. Jadi nanti aja ya Luru. Sekarang Zahra dulu ya. Nah, ini. Ayah Bunda, kalau untuk usia, jadi anak-anak itu sebenarnya ada usia-usianya ya untuk belajar sikat gigi. Kalau untuk usia anak-anak kelas 1, sebenarnya mereka tuh sudah bisa diberi tanggung jawab untuk sikat gigi. Jadi kita sekali-sekali kita cek sudah benar belum sih cara menyikat giginya. Coba, yuk sudah benar belum? Jangan malu-maluin ya. Jadi yang pertama adalah bagian depan. Ini bagian depan. Harusnya teorinya bermacam-macam, tapi untuk anak-anak biasanya paling mudah adalah teorinya naik turun ke atas ke bawah. Kalau untuk orang dewasa, misalnya kita bisa itu yang atas ke arah bawah, yang bawah ke arah atas. Tapi kalau untuk anak-anak kan memang agak sulit ya. Ya udah atas bawah aja nak, gitu atas bawah atas bawah. Saya nggak pakai video ini aja. Jadi atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah. Nah, atas bawah. Kemudian yang samping, masuk ke samping. Nah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Setelah samping semua selesai, kemudian giginya dibuka. Kemudian kita sikat yang bagian dalam. Nah, anak-anak suka lupa nih bagian dalamnya. Atau di sebelahnya. Bagian dalam, bagian dalam yang atas,
Bagian dalam yang atas. Dan yang terakhir, bagian untuk yang menggigit. Kalau yang menggigit ini paling gampang. Paling terakhir anak-anak paling suka. Jadi digosok kayak gosok kamar mandi. Osok. Gitu. Coba gimana kalau bagian dalam? Ya, bagus. Nanti jadi kalau anak-anak kelas 1 insya Allah sudah pinter ya, cuman mungkin ayah bunda harus mendampingi untuk mengingatkan, misalnya kalau mau tidur malam langsung nanya gitu, adik udah sikatan gitu, kakak udah sikat gigi gitu. Dan cara kumurnya setelah gosok gigi, kumur ini yang bergerak pipinya ya sayang, bukan kepalanya, jadi yang gerak pipinya. Coba, bisa nggak gitu pipinya gerak-gerak gitu ya? Wow, ya pinter ternyata. Bagus, hebat semua, pipinya sudah gerak-gerak. Nah, habis itu baru dibuang. Fiu, gitu ya. Bukan kepalanya yang gini-gini ya. Jadi pipinya aja yang gerak-gerak ya. Oke. Ya, bagus sekali, hebat. Slide saya sudah selesai. Insya Allah saya kembalikan ke Ustadz ya, atau langsung saya kasih pertanyaan sendiri ya untuk door prize-nya. Monggo, Bu Dokter, ada 3 pertanyaan. Ini untuk pertanyaan dari Bu Dokter, apa anak-anak yang bertanya, Bu Dokter? Boleh, terserah Ustadz. Ya, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh raise your hand. Raise hand. Dari 1B ada Mas Jeda tadi ya, Mas Jeda. Silakan Mas Jeda. Bu Dokter, Mas Jeda mau bertanya, Bu Dokter. Oke. Silakan Mas Jeda. Saya biasanya menyikat gigi pakai odol enzim. Terus kenapa? Boleh apa enggak gitu? Soalnya sudah besar. Oh, enzimnya untuk ayah bunda? Oh iya, boleh apa enggak gitu ya? Boleh. Iya Bu Dokter, ini sikat giginya pakai enzim yang untuk orang besar boleh apa tidak Bu Dokter? Makasih Mas Jeda. Silakan Bu Dokter. Jadi kalau untuk Mas Jeda misalnya sudah pinter kumurnya tak seperti yang tadi yang gini terus dibueh gitu ya, sudah pinter, nggak apa-apa pakai sikat giginya ayah bunda, asal rasanya suka. Biasanya kalau sikat gigi dewasa kan agak ada min-minnya gitu ya, agak ada seger-segernya. Tapi kalau enzim rasanya nggak ada rasanya kayaknya ya, nggak apa-apa, bebas aja, boleh, asal nggak dimakan ya itu odolnya. Bagus Mas Jeda, nanti dapat hadiah ini ya sayang. Ini nanti dapat hadiah. Kayak giginya Mas Jeda kuat. Kita lihat dari kelas 1 Abu Bakar. Kelas 1 Abu Bakar lagi ya. Ya, Rafi Ustadz. Angkat tangannya tanpa bersuara. Kita lihat dari sini 1A yang angkat 1A sayang, 1A dulu ya. 1B sudah ya. Nanti ada 1A. Siapa ya Ustazah ya yang rapi ya? Angkat tangan tapi rapi. Siapa ya? Siapa Ustazah 1A? Oh, Mbak Lala. Silakan Mbak Lala bertanya kepada Bu Dokter. Halo Mbak Lala. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah Bu Dokter ya. Dokter. Salah kok Sering Sariawan. Kenapa? Oh iya Bu Dokter Sariawan. Sariawan. Lala Sering Sariawan Bu Dokter kenapa Sering ya? banget ya sayang. Itu ayah bunda ada yang suka Sariawan juga? Iya. Ayah ya? Biasanya beberapa kasus yang suka Sariawan, maksudnya Sariawan pada berulang terus itu biasanya ada faktor genetik. Jadi ada ayah atau bundanya, kakek atau neneknya. Tahu. Biasanya gitu, dan diamati aja sayang Sariawannya kalau pas apa. Biasanya kalau pas anak-anak itu kalau pas capek sekali Sariawannya muncul. Kalau perempuan nanti sudah dewasa, misalnya kalau pas waktu mau menstruasi itu kadang-kadang muncul kayak gitu. Atau kalau pas lagi banyak pikiran itu muncul bisa. Kayak suaminya Dokter Prima itu ayahnya Zahra juga suka Sariawan gitu. Jadi kalau capek Sariawannya muncul supaya gimana? Jadi diamati munculnya karena apa? Memang ada sakitnya sendiri itu karena genetik. Jadi namanya recurrent apoptosis. Jadi memang ada perbedaan genetiknya sendiri. Jadi caranya supaya sakit diobati Sariawannya dengan gel yang anti infeksi kayak gitu. Ikut ke sekolahnya adik. Ada banyak gel Sariawan yang mengandung buaya itu bisa dipakai. Itu nggak Lala. Makasih dokter. Sama-sama sayang. Tetap Mbak Lala. Dokter. Berikutnya dari kelas 1 ya, beda lagi ya. Nanti boleh diambil di sekolah sayang, dioles di rumah sendiri. Terima kasih Bu Dokter. Dokter. Ya. Keesoknya apa yang Ustaz aku mau tanya. Baik, berikutnya dari kelas 1C yang rapi angkat tangannya. Ya apa ya 1C yang rapi angkat tangannya ya. Oh iya, ada Mbak Naila 1C. Silakan Mbak Naila bertanya. Ya, Ustaz nanti aku tanya ya. Enggak. Ngapain juga nih? Nah, pokoknya dia apa dulu? Mbak Naila ya yang nanya. Ya, boleh Mbak Naila, silakan. Dokter, Naila sikat gigi pakai sikat gigi elektrik sebenarnya lebih baik pakai sikat gigi elektrik atau sikat biasa? Gimana? Naila sikat gigi. Naila, kami biasa pakai sikat gigi elektrik, Dok. Nah, sebenarnya lebih baik pakai sikat gigi elektrik atau sikat gigi biasa. Selesainya. Oh, pakai sikat gigi elektrik atau sikat gigi biasa? Sebenarnya sama saja, Bunda. Asalkan cara mengarahkannya benar. Jadi kalau sikat gigi elektrik, biasanya dia sudah ada putaran. Jadi dia memutar kan? Memutar. Nah, tinggal bagaimana kita ngupasin sama selah giginya. Jadi kalau gerakan memutar, takutnya kadang-kadang beberapa makanan itu kan nggak, kalau kita nggak pas. Masih tersisa gitu ya. Perhatiin ya. Jadi ini kan muter. Terus kita ke kanan kiri gini, dia akan nyantol. Jadi dia arahnya salah. Jadi tetap kalau muter harus tetap gini, ke atas, ke bawah seperti itu. Jadi sama aja boleh jadi pilihan, asalkan gerakannya benar. Gitu Bunda. Terima kasih. Iya sayang. Mbak Naila juga dapat hadiah ya, Ustadz. Ya, terima kasih. Diambil. Mbak Naila, diambil di sekolah ya. Nanti kalau cara pengolesannya ada yang
nggak tahu atau misalnya kurang jelas bisa japri saya monggo. Oke, terima kasih ya Bunda dan anak-anak. Insya Allah nanti Bu Dokter siap untuk dihubungi ya yang mau berkonsultasi tentang giginya kepada Bu Dokter Prima. Insya Allah itu. Ustaz, satu lagi. Ini ada buku untuk door prize saya. Berarti 4 ya Bu Dokter. Untuk ayah bunda atau anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan boleh ya? Boleh Bu Dokter. 1 silakan. Ya, coba sebutkan siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara mencegah gigi karies, tiga cara supaya kita tidak. Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Tidak boleh makan. Angkat tangan dulu. Sada akan menunjukkan Sadaima, silakan Sadaima. Yang salib kerapian. Silakan Sadaima akan memilih anak yang bisa menjawab siapa Sada? Ya, yang tampil di layar siapa itu ya? Alia. Oh, Alia satu B. Silakan Mbak Alia jawabannya. Alia. Rajin sikat gigi. Ya. Mengurangi makanan manis. Iya, bagus, hebat. Satu lagi sayang, apa? Satu lagi. Ke dokter gigi. Ke dokter gigi. 6 bulan sekali. Ya, pintar. Nanti itu ya 6 bulan sekali untuk imunisasi gigi ya sayang. Iya. Ya hebat. Bu Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, insya Allah itu aja Ustaz. Maturun. Kepada ayah bunda, maturun ya. Monggo jika mau. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter Prima. Bu Dokter Prima ini sudah dari Mbak Zahra kelas 1 Umat. Insya Allah katanya Bu Dokter insya Allah siap nanti insya Allah kalau ada apa-apa ya untuk just for kelas 1. Wah, hebat ya. Terima kasih Bu Dokter Prima atas ilmunya hari ini ya. Dan nanti yang dapat hadiah bisa diambil ke sekolah ya. Apa? Nanti ada pengumuman dari ustadzah. Hadiahnya dari mana itu? Dari Bu Dokter juga. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita akhiri semuanya tunggu videonya dinyalakan semuanya dan kita akan berfoto bersama. Ayah bunda juga ikut berfoto. Ya. Ayo, siap. Kita lihat senyum giginya. Iya, videonya dinyalakan semua. Itu saya kita nggak tahu nanti ada di layar keberapa. Ada berapa, Ustazah? Berapa layar itu? Ada 3 layar. Lah, berarti nanti kita akan foto sebanyak 3 kali ya. Ayo bersiap semuanya. Ayah bundanya juga ikut bergabung. Ayah bunda senyum giginya, walaupun ada gigis nggak apa-apa. Kita mulai hitungan ketiga cheese gitu ya. Yang pertama 1, 2, 3 cheese. Lagi sekarang yang kedua. Kita nggak tahu loh ada di layar bagian mana. Semua bersiap dulu ya. Hitungan ketiga pedang cheese. 1, 2, 3, cheese. Kuncis. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Nanti hitungan ketiga bilang buncis gitu ya. 1, 2, 3, kuncis. Tahun. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ayah bunda semuanya. Akhirnya hari ini acara kita bersama Bu Dokter Gigi sudah selesai yang telah kita serap ya dari beliau. Sekali terima kasih. Terima kasih juga kehadiran anak-anak semua yang sudah bersemangat hari ini dan
ayah bunda yang sudah mendampingi Ananda, kita berjumpa di lain waktu untuk acara kelas 1 lagi ya. Dan kita juga berjumpa di hari Senin pekan depan bersama ustaz dan ustazahnya masing-masing. Baik anak-anak, kita akhiri dengan doa dulu ya. Ya, semuanya coba siap, rapi, Ustaz Bagus, persiapan berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Oke, insya Allah doa akan dipimpin oleh Ustadz Yasir. Baik, terima kasih anak-anak, ayah bunda. Monggo kita berdoa dulu. Semoga dari kegiatan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Dokter Prima ya. Baik, kita tundukkan kepala, ayah bunda dan anak-anak. Kita angkat tangan, berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhil umurana wa ahsana ilana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami meminta, kepada Engkau kami beristighfar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kepada teman-teman kami, dosa kepada anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami dalam membimbing anak-anak kami. Sesungguhnya amanah dari Engkau ya Allah, karena kelak Engkau akan bertanya kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran yang hebat ya Allah. Jika dalam pengasuhan kami mendahulukan emosi kami, maka berikanlah ya Allah, tanamkanlah kesabaran yang kuat ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami sebagai orang tua, sebagai guru untuk mengajari mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Balaslah mereka dengan rizki-Mu yang tiada batasnya ya Allah. Ya Razzaq, hanya kepada Engkaulah kami berlindung ya Allah. Dalam masa pandemi ini ya Allah, berikanlah kesabaran pada kami untuk membimbing anak-anak kami ya Allah. Dengan rahim-Mu angkatlah pandemi ini ya Allah, sehingga kami bisa bertemu lagi dengan anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Ibrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Jasir atas ayah kesabaran semuanya. Jadi semoga pandemi ini segera diangkat dari muka bumi ini sehingga kita bisa berjumpa kembali seperti sedia kala. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Prima. Terima kasih juga kepada ayah dan anak-anak yang hari ini sudah belajar bersama kita semuanya. Kita cukupkan hari ini lengkapi dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Tidak boleh matikan warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya putus. Orang yang berperan suatu saat nanti menjadi pemimpin akan menjadi anak-anak. Suatu saat nanti akan menjadi Ada Mas Dimas. Ada Ustaz Samita. Suatu saat nanti kita Halo Ustaz Samita. Di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya. Jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya. Terima kasih atas ilmu. Takkan terbalas keikhlasan ijazahmu. Maafkan kami semua bila tiada perhatikanmu. Moga terbalas segala jasa-jasamu. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah ia ajarkan, yang berbunyi Manjada wajada man sobara zafira man saro ala darbi wa sholat. Manjada wajada man sobara zafira man saro ala darbi wa sholat. Manjada wajada man sobara zafira man saro ala darbi wa sholat. Manjada wajada man sobara zafira man saro ala darbi wa sholat. Manjada wajada man sobara zafira man saro ala darbi wa sholat. Man saro ala darbi wa sholat. Oh, Dede Mas Alif. Dadah, Mas Alif. Dadah, Mas Evita. Ya.
You need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margot from ICT. Let me walk you through building your website with some pros. Ready? Let's do this. Wix Video is an amazing tool to show you what your brand is all about. Insider tip, videos make visitors spend more time with your site, and it increases their engagement with it. Eye-catching, isn't it? Wix Bookings can take your business to a whole new level. You can offer classes, treatments, demo sessions, and get paid online. This could be a total game changer for you and your clients. One tool I really recommend for businesses is Email. It's a great way to connect to your client base. And the coolest part, you can customize every element. Maybe a little bit. At the end of the day, getting found is the most important part. We just launched a new panel that keeps all of Wix's professional SEO tools in one place, so you can direct relevant traffic to your site and grow your business. You can create a really outstanding website. Tyrannosaurus ya, Maya? Tyrannosaurus. Sudah tutup ya. Sudah. Harus itu di sekolah.